Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dahsyatnya kekuatan doa. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah SWT. Insya Allah. Tapi ada tahapannya, betul kata Ustadz. Bagaimana caranya supaya doa kita itu diijabah ya? Salah satunya sumpah yang kita ucapkan sehari semalam kurang lebih 17 kali dalam sholat itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar-benar harus dilakukan. Hanya kepada Allah aku meminta dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Hanya kepada Allah aku beribadah dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Dan itu harus benar-benar dilakukan saja. Iya. Ketika sudah dekat, Allah sudah cinta kepada kita, apapun dikasih. Kita punya anak banyak nih. Anak kita yang satu nurut, yang satu nakal banget. Tapi pasti kalau yang nurutnya tuh minta apa-apa, kita tuh kepikiran, aduh saya harus menuruti keinginannya. Kalau yang nakal kadang-kadang ya udah dah, terserah deh. Kadang-kadang manusiawi seperti itu. Benar. Begitupun Allah jangan sampai ke kita diijabah karena nyungkun cek orang sudah mah. Iya, di apa namanya? Kalau bahasa Jawa diujo, di apa namanya? Disungkun cek orang sudah mahnya. Ya. Indonesianya apa itu? Diuji sebenarnya diujilah paling gampang. Ya. Diuji. Jadi memang doa ini memang bisa menjadi dahsyat kalau seseorang yang berdoa itu hebat ibadahnya di mata Allah. Di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Mata manusia itu masih bisa tertipu. Di mata Allah enggak akan. Karena ada raqib atid itu senantiasa mencatat. Orang itu termasuk beriman beneran atau tidak. Contoh umpamanya, kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Ya. Kita ilmunya hebat nih umpamanya. Seseorang dikasih ilmu agama. Pada waktu diberi amanah ilmu agama, dia itu mau merendahkan orang lain apa kagak. Nah ini salah satunya menjadi ujian. Jadi kepandaian berupa ilmu agama terhadap seseorang itu menjadi ujian baginya. Bukan untuk meledek temannya, bukan untuk meledek orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain. Tidak boleh. Karena salah satu hal yang harus kita ketahui, itulah yang namanya kita dititipin amanah oleh Allah Ta'ala. Jadi salah satunya kalau kita ingin mengetahui orang yang rendah hati itu akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal addi hauna. Dan orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dia punya ilmu, dia punya kepintaran, dia punya jabatan, dia punya apapun, dia tetap rendah hati. Nah orang ini dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia punya ilmu agama, umpamanya kita umpamanya punya ilmu agama tapi sombong sekali, merendahkan orang lain, mau ini. Loh, dia nggak sadar kalau ada malaikat atid nih ya. Nah inilah orang ini, dia akan merugi. Kelihatan dia baik di mata manusia nih. Tapi belum tentu di mata Allah Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati. Sama seperti kita ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya suami ganteng, nggak usah dipuji-puji suaminya. Biasa aja, ganteng kayak kurang ganteng kayak biasa aja deh. Jedak deh, pokoknya itu namanya suami disyukuri. Oh senyum-senyum sih. Saya tuh udah serius banget loh ini. Ya kan kadang-kadang suami udah begitu, udah bau lagi begini lah. Nggak boleh. Tapi mau dikawinin dulu. Kan dulu wangi dia apel kan gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi sikap-sikap seperti itu sikap menantang Allah Ta'ala. Dan itu akhirnya menjadi doa kita belum bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya jelas mengerjakan amal soleh itu amal yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita kerjakan melalui Rasul ya. Bagaimana kita itu disuruh untuk berkata yang baik. Bagaimana kita disuruh untuk senantiasa husnudzan kepada orang lain. Bagaimana kita belajar untuk rendah hati kepada orang lain. Yang harus kita ketahui bahwasanya berdoa tetap harus ada iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sangat penting dan harus kita ketahui dan harus kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai kita melecehkan orang, itu juga nggak boleh. Apapun kalau ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala dunia akhirat, ya belajar untuk faham. Ya, melecehkan seseorang, merendahkan ilmunya, marahi karena kebodohannya, mohon maaf nih ya, memarahi karena ketidaktahuannya, semua yang kita lakukan di situ bukan di jalur Allah, yaitu akan mengurangi
bagaimana nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi memang kita harus berpikir bahwasanya keimanan yang harus kita kerjakan itu betul-betul tahu bagaimana ada Allah yang senantiasa mengawasi kita, para malaikat, kemudian iman kepada Rasul. Jangan hanya cuma kita itu melihat biasa tapi kita kerjakan akhlak-akhlak Rasul yang memang itu sangat bagus. Nah kita kerjakan semuanya. Nah doa itu insya Allah akan bersambung namanya iman dengan amal soleh. Apa yang kita kerjakan karena Allah Ta'ala insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Paling tidak kita mengerjakan sesuatu diawali dengan basmalah, kemudian selesai diakhiri dengan hamdalah. Itu kita kerjakan aja terus menerus, walaupun kecil. Bikin minuman untuk suami, basmalah, selesai hamdalah, masak basmalah, selesai hamdalah. Semuanya seperti itu. Itu kelihatannya ringan, tetapi itu akan menjadi amal soleh kita. Tapi kalau kita tidak ada basmalah, tidak ada hamdalah, itu namanya kerjanya sia-sia. Ya, sia-sia hanya capek aja. Ya, mudah-mudahan kecil, mudah-mudahan jadi ibadah kita dan keimanan kita bertambah sehingga doa kita akan diijabah insya Allah. Iya, salah satunya itu kan keinginan kita secara duniawi tetap ada lah ya. Betul, pasti ada. Iya. Di sini juga Ustaz Zaki Mirza ingin bergabung membahas hal yang sama bersama kita, boleh Ustaz ya? Boleh. Ustaz Zaki Mirza, boleh tepuk tangan untuk Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat. Ibu ngeliatinnya biasa aja. Matching loh Ustaz. Iya, baju kokonya biru, sepatunya biru. Ya begitulah nyicil. Jangan keras-keras. Keras ya kedengeran. Aduh. Silakan Ustaz, kita sedang membicarakan tentang doa. Dahsyatnya. Mohon izin diri ya. Silakan. Nyamperin gitu boleh. Boleh. Enggak sekalian mau ngambil amal jariah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah, dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Mengenai doa, kayaknya dari kecil kita udah diajarin sama guru dan orang tua untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Betul nggak Bu? Mau makan, contoh ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Coba saya bagi yang ini dulu. Ini doa mau makan. 1, 2, 3. Cakep. Yang sebelah kiri, doa mau nambah makan. Nggak ada ya? Sampai kita mau masuk WC aja, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Maaf ya, maaf. Sampai urusan ibadah suami istri saja ada doa. Betul nggak Bu? Malam Jumat nih. Kok ketawa? Kan sunnah malam Jumat. Malam lain hukumnya apa Bu? Wajib. Astagfirullahaladzim. Emang yang model begini masih nyanggup apa Bu? Yang begini ditarik juga kulitnya udah nggak ngikut. Ustadz. Ya. Saya kasihan ibu dari tadi diem, malam juga diem, sunnah diem, wajib diem aja dari tadi. Ini kayaknya ibu jangan terpesona melihat saya. Jadi semua harus dimulai dengan doa. Kenapa? Supaya aktivitas kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara berpikir yang paling gampang. Contoh gini, ada 2 tukang ojek nih, pagi-pagi. Sebelum berangkat ngojek, sama-sama manasin motor. Yang satu manasin motor, habis motornya panas, dia doa baca Al-Fatihah karena Allah. Dia minta sama Allah supaya dilindungi, rezekinya berkah dunia akhirat. Yang satu lagi nggak baca apa-apaan Bu. Yang ada dia nyantai, kemudian dia ngobrol, nggak ada doa yang dibaca. Berangkatnya bareng. Di lampu merah, karena lampunya merah berhenti. Bareng, tiba-tiba terjadi musibah. Ada truk remnya blong. Ditabrak dua-duanya.
Wah, itu yang satu subhanallah, pala sama kakinya misah. Ya iyalah Bisa ya? Ustaz. Oh iya. Masa nyatu. Musibah, kejadiannya sama. Dua orang yang baru berangkat sama-sama ngojek. Padahal sama-sama itu adalah kerjaan yang halalan thayyiban. Yang satu pakai doa. Yang satu nggak pakai doa. Kira-kira yang ketika terjadi musibah meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang mana? Yang baca doa. Berarti Allah itu maha melindungi segala aktivitas kita, tetapi tergantung kita baca doa apa enggak. Dan tergantung juga niatnya apa. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan terus bersama kita. Kita sering banget berdoa niatnya karena dunia sih ibu ya. Betul nggak? Kita ini nggak pernah bersyukur. Rumah dari triplek, ya Allah kenapa sih triplek? Kasih ngapa papan? Dapat 2 hari, usaha kerja keras, rumah dikasih sama Allah dari papan. Masih komplain. Ya Allah papan, batako ngapa sih? Dikasih batako, masih komplain, minta 2 lantai. Berarti doa kita hanya sebatas minta dunia. Padahal bisa jadi kalau kita doa karena Allah, Allah melebihkan dari apa yang kita minta. Betul nggak Bu? Itu perkara baca doa. Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika kita juga didoain oleh orang lain. Gini, ibu saya kasih uang nih. Juta. Semua nih. Setelah saya kasih uang, yang ada ibu ngedoain saya apa nyumpahin saya? Berarti orang kalau disenengin, dia bakal ngedoain kita. Rumusnya, semakin banyak kita nyenengin orang, semakin banyak didoain. Kita kan nggak pernah tahu dari mulut siapa doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak ibu? Bisa jadi karena tukang parkir sholat tahajudnya lebih ikhlas. Tukang parkir puasa sunnahnya lebih rutin. Sedekahnya lebih subhanallah. Doanya lebih didengar sama Allah daripada kita. Yang kadang minta sama Allah, tapi kita minta yang terbaik menurut kita. Bukan menurut siapa Bu? Bukan menurut Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah minta rumah 2 lantai. Bisa jadi Allah ngasihnya selantai. Kenapa? Takut kalau dikasih 2 lantai nanti sombong. Nauzubillahi min. Kadang kita doa kan maksa. Boleh nggak doa maksa sama Allah? Boleh-boleh aja. Ya Allah, kalau saya dengan dia berjodoh, dekatkan ya Allah. Kalau tidak berjodoh, ya atur deh bagaimana caranya ya Allah biar berjodoh. Kenceng amat ketawanya Bu. Boleh nggak maksa? Boleh. Kita berdoa sama Allah supaya minta yang terbaik menurut kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa ternyata yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik menurut. Tapi kalau sudah terbaik menurut Allah, yakinlah itu terbaik menurut siapa? Kalau sudah terbaik menurut Allah, pasti terbaik menurut kita. Ud'uni astajib lakum. Jadi Bu, jangan pernah bosan minta sama Allah. Doa terus. Pak Ustadz, tangannya bagaimana kalau berdoa? Ada yang begini. Lebar banget Bu. Ada yang begini. Ada yang begini. Pak, kenapa doanya begini? Biarin Ustadz, kalau dapat banyak sekalian. Ada yang begini, setengah nggak apa-apa Ustadz, yang penting berkah. Ada yang begini, biar sedikit tapi banyak bawa manfaat. Jadi kalau ada yang berdoa begini jangan disalahin, yang begini jangan disalahin, yang begini jangan disalahin. Masih untung berdoa, yang salah siapa? Yang nggak berdoa. Betul nggak Ibu? Terus aja berdoa sama Allah, minta yang terbaik menurut Allah, jangan minta yang terbaik menurut kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah.